Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar semua? Terdengar Pak Ustaz. Ustaz. Ya, alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah wa kafa. Salatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Insyaallah pada sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan usul fikih dengan mengambil pelajaran dari kitab yang disusun oleh Jaudin Al-Mahalli. Jadi syarah dari Al-Mahalli. Ini kitabnya ya. Bentar. Kita lihat dari judulnya ya. Nah, ini judulnya Syarah Syarhul Waraqati fi Ilmi Usulil Fikhi. Jadi syarah waraqat dalam bidang ilmu usul fikih. Nah, syarah ini disusun oleh Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli Asy-Syafi'i. Jadi oleh Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli Asy-Syafi'i. Ini Jalaluddin Al-Mahalli ini juga ulama yang menyusun tafsir Jalalain. Jadi tafsir Jalalain itu kan tafsir yang disusun oleh dua jalal. Satu Jalaluddin As-Suyuti, yang kedua Jalaluddin Al-Mahalli. Nah, Jalaluddin Al-Mahalli ini menyusun syarah Waraqat. Waraqat itu sendiri ini disusun oleh Imam Al-Haramain. Di sini ya, ala Waraqati Abil Ma'ali Imamil Haramaini Abdul Malik bin Yusuf ibni Muhammad Al-Juwaini Asy-Syafi'i. Jadi atas Waraqat, kitab Waraqat yang disusun oleh Abul Ma'ali Imam Al-Haramaini Abdul Malik bin Yusuf bin Muhammad Al-Juwaini Asy-Syafi'i. Nah, yang menarik dari syarah Waraqat ini Nyambungan leutik soalnya. disusun oleh ulama yang bermadhab syama. Jadi Jalaluddin Al-Mahalli madhabnya Syafi'i, Imam Haramain juga madhabnya adalah Syafi'i. Ya. Pak Popo, gimana suaranya? Masih kecil Pak Popo? Nya sedikit orang gedean gitu. Suaranya masih kecil di Pak Poponya kali Pak Popo. Kalau di saya udah Iya, gede. kayak orang ya agengan Hmm. Kirang agak nggak speaker Pak Popo. keur dipilarian. Iya. Baik, kita langsung ke isinya ya. Ke isi kitab Al-Mahalli ini. Ini kita lihat dulu tanggal kelahirannya ya. Kalau Jaudin Al-Mahalli ini hidup di tahun 791 Masehi sampai 864 Hijriah. Hijriah yang bukan Masehi. Jadi dari 700 dari 791 791 Teu tarik-tarik. sampai 864. Hah? Oh, bisa nu Jadi tarik. 73 beliau tahun. dianugerahi usia 73 tahun ya. Jadi meninggal di usia 73 tahun. Sedangkan Imam Haramain hidupnya tahun 419 Tuh, kamu di sini. Hijriah,
Kemudian wafat tahun 478. Jadi beliau Tapi meninggal karena eta mah nih suara ngabel mah. Iya, Pak. di usia lima Tarik puluh sembilan tahun ya, di usia 59 tahun. aya nyambung mah. Ya, kita langsung ke ini ya, ke kitabnya langsung. Nanti sekolah lagi bareng. Bisa terlihat layarnya semua? Ya, Ya, ya lah, ya. Suara saya jelas nggak semua? jelas, Jelas, jelas. jelas, jelas. Ya, berarti kalau yang nggak jelas mungkin setelan di handphonenya ya. Iya, Iya, dimatiin aja. Nah, bareng ini di barengnya. ini mukadimahnya ya. Hmm. Baru buka lagi nih. Nah, ini manuskrip aslinya ini, manuskrip aslinya Kudu dulu. kita Suara apa ini? lain salah. Nah, Baru kita ini kita mulai. Oh, kalau ini matanya ya. Ini matanya saja. Kita langsung ke syarahnya. Nah, jadi di kitab ini kalau matanya ini sudah diberi harokat ya. Nah, nanti matan di syarahnya baru tidak pakai harokat. Jadi kalau kita lihat matanya ini hanya beberapa halaman. Makanya disebut al-waraqat yang berarti qalilatun atau kecil. Nah, kita masuk ke syarahnya ya. Nah, nah, ini langsung. ini kalau ada sedikit perbedaan redaksi, ya sedikit perbedaan redaksi antara satu syarah dengan syarah yang lain ini sesuatu yang wajar ya, sesuatu yang wajar terjadi ya, sesuatu yang wajar terjadi karena mungkin eh, ini kan biasanya manuskrip dari murid-muridnya, nah sehingga bisa terjadi perbedaan. Baik kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmani yang maha pengasih. Ar-Rahimi yang maha penyayang. Wabihi nasta'inu. Wabihi dan dengan nama Allah. Nasta'inu kami memohon pertolongan. Atau bisa juga dengan wabihi dan dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Nasta'inu kami memohon pertolongan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah segala puji lillahi kepunyaan Allah Rabbi yang menguasai al-alamina semesta alam. Wal aqibatu lil Begitu kan muttaqina. dijalankan. Wal aqibatu Itu dan kan dijalankan. balasan lil Nah, muttaqina bagi orang-orang yang bertakwa. Wala udwana illa ala zalimin. Dan iya. tidak ada permusuhan kecuali pada orang-orang yang zalim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan semoga rahmat Allah wa sallallahu dan semoga rahmat Allah ala sayyidina atas junjunan kami Muhammadin, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidil mursalin, penghuninya seluruh rasul, wa ala alihi dan atas keluarganya, wa sahbihi dan para sahabatnya Iya. ajma'ina seluruhnya. Hmm. Sedikit ya, ini nahunya nih. Ini dibaca Muhammadin.
sebentar. Muhammadin Sayyidina. Sayyidina. Nah, ini dibaca Muhammadin. Oh. Tengah anak tulisannya. Baik. Sayyidina Muhammadin. Ini Muhammadin jadi badal kata Sayyidina sehingga dibacanya Muhammadin. Sayyidil mursalina wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ini wa sahbihi ya, wa sahbihi ini adalah Badal. wa sahbihi ini jama taksir dari sahabah. Jadi mufradnya adalah Ah, sahabah ya. Oh, qala syaikhu al-imamul alimu al-allamatu Syamsuddin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Ahmad al-Mahalli asy-Syafi'i. Qala telah berkata asy-syaikhu syekh al-imamu imam al-alimu yang alim yang berilmu al-allamatu. Nah ini bentuk sigah yang mubalaghah ya dari alim. Jadi al-allama itu sebutan untuk orang yang sangat berilmu. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia namanya superlatif ya. Ah, Syamsuddin yakni Syamsuddin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad. Jadi Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli Asy-Syafi'i. Lattafallahu bihi. Semoga Allah Azza wa Jalla melembutkan atasnya. Amin. Amin. Amma ba'du. Adapun setelah itu hadhihi waraqatun. Oh, iya. Walilah. Hadhihi waraqatun. Ini waraqat. Sebentar. Ini warna. Kan pemujair mah kecilnya. Nah, pemujair mah kecil. Ini nama lainnya. Hadhihi Bisa waraqatun. Ini waraqat. Ya. menghabis. Nah, qalilatun ini, qalilah ini, Oh, ya, qalilah ini makna harfiah dari waraqat. Oh, biasa. Iya. Ini tolong di mute ya, Pak Pupu di mute, Pak Pupu. Ya. Di mute, Pak eta. Jantan ngobrolnya teh kadang. Pak Pupu, Nah, akademinya tahu Pupu. jadi Iya, wa dan KPT. OBT eta. Iya. tos di mute sadayana di mute. Iya. Ya. Nah, qalilatun qalilatun ini makna harfiah dari waraqat. Jadi waraqat itu nama kitab, tapi secara harfiah waraqat itu maknanya adalah qalilah. Maknanya adalah kecil. Tashtamilu. Tashtamilu. Nah, tashtamilu ini jadi waraqat ini meliputi yang ini waraqat ini jadi failnya tashtamilu ya. Tashtamilu meliputi ala fusulin atas beberapa fasal min usulil fikhi dari usul fikih.
Jadi kitab Waraqat ini kitab yang mencakup beberapa pasal pada usul fikih. Di syarah yang lain itu di sini pakai ma'rifati, ya. Ini contohnya misalnya saya eh, sebentar. Iya. Kali pelan. Saya perlihatkan misalnya eh, saya stop screen dulu ya. Nah, kemudian saya perlihatkan video dulu. Nah, ini kitab yang saya punya ya. Ini yang Syarah Waraqat Al-Mahalli. Nah, kalau di sini, di kitab ini, nah, disebutkan ininya, ya, di sini. Kelihatan nggak ya? Kelihatan. Nah, di sininya ada tashtamilu ala ma'rifati usulil fikhi. Ala uh, ma'rifati fusulin min usulil fikhi. Jadi ada kata ma'rifati gitu ya. Nah, tapi di ini saya download di Oke. internet ini yang di share ini. Nah, kalau di sini tidak ada kata ma'rifati. Jadi di sebagian cetakan di sininya ada kata ma'rifati. Hmm. Gitu ya. Ya, ya. Nah, maksudnya kalimat ini maksudnya warakat ini ya. Pertama, dari sini ada dua ini, ada dua informasi yang ingin disampaikan. Pertama, warakat ini itu sifatnya hanya ma'rifah, ya. Hmm. Iya, Makrifat ya. itu pengenalan, Alam. ya kan ya. Pengenalan. Pengenalan, pengenalan atau pengantar, ya. Iya. Pengenalan atau pengantar. Satu itu ya. Yang kedua, dalam kitab Waraqat ini hanya beberapa pasal dari usul fikih. Jadi maksudnya tidak semua bagian dari usul fikih ini dijelaskan di sini. Iya. Nah, jadi hanya beberapa pasal saja ya, hanya beberapa pasal saja yang dijelaskan di sini. Ya. Yantafi'u. Nah, Hmm. mengambil manfaat ini yantafi'u. Sebentar. Eh, Ya. sebentar ini ada. Kenapa ya? Sebentar. Cancel. Ah. Nah, Yang tepi. oh, Hmm. itu tadi ya. Eh. Eh, sebentar masih adaptasi ini ya apa jenis ininya, jenis.
Harusnya satu saja ya. Nah, oke. Jadi ini yantafi'u yang mengambil manfaat bihi padanya ya. Udah. Biha. Nah, ini Nah, Bihi. di beberapa ini memang ini pihak ya. Jadi bukan apa? Bukan bihi tapi biha. Nah, haknya ini itu kembali pada warokot ya. Jadi haknya ini nah, haknya ini itu kembalinya pada warokot. Nah, baik. Selanjutnya, al-mubtadi'u. Siapakah yang mengambil manfaat itu? Al-mubtadi'u. Para pemula. Ini harusnya pakai hamzah ya. Hmm. Nah, di sini pakai hamzah. Lepat. Jadi al-mubtadi'u pemula. Al-mubtadi itu maksudnya pemula. Wa ghairuhu dan selainnya. Maksudnya selain pemula. Jadi yang mengambil manfaat dari warokot ini bukan hanya sekedar orang yang baru belajar usul fikih, tapi juga orang yang sudah pernah belajar usul fikih. Jadi bukan hanya sekedar para pemula, tapi juga para lanjutan. Ya. Selanjutnya, fal aslu maka asal ini beliau mendefinisikan dulu usul fikih ya, mendefinisikan dulu usul fikih. Jadi dimulai dari apa yang dimaksud dengan usul. Ya. Makanya kalau di buku yang saya ada ini, nah di sini dibagi per judul ya, dibagi per judul. Nah, jadi setelah menjelaskan tentang usul fikih ini yang mengambil manfaatnya adalah pemula dan lanjutan, berikutnya judulnya adalah makna usul fikih. Makna usul fikih. Al-mubtadi'u sim Nah, fa'ilnya Asad. ya fa'il dari yantafi'u. Fa'il dari yantafi'u. Baik. Nah, fal aslu maka asal Hmm. alladzi yang huwa dia asal itu mufradul awwali. Ya. Hmm. Ini ya apa namanya di sarah yang saya share ini itu banyak yang ini ya, banyak yang tidak tercantum ya, Hmm. banyak yang tidak tercantum. Nanti saya coba cari yang lain ya, Hmm. coba cari yang lain. Ini banyak yang nggak tercantum ini. Sampai sini ada pertanyaan dulu silakan. Kalau bihi Ustad itu eta domarja domirna kemana? Kalau biha Bukan tadi kan kalau biha mah ke warokot, marja domirnya kalau bihi marja domirnya kemana? sepertinya Yan salah nulis. salah nulisnya. Yan tapi bihi gitu. Oh jadi itu masalah menulisnya. Ya harusnya yantafi'u biha. Oh iya, iya iya. Kalaupun mau dicari ini, mungkin i-nya kembali pada kitab warakot. Oh Jadi kitab. pada Oh kitab. iya. Iya bisa, iya ya, betul. Hmm.
Ya, Yang nuhun lain Ustaz. silakan. Ya. Lanjut. Lanjut ya, Bah. Lanjut. Hebat. Abah. Ya. Yang lain silakan. Pak Pupu atau Pak Pupu. Siap. Siap. Ada Ada apa? apa? Hmm. Sudah ada 9 orang ya yang gabung ya. Ya. Lanjut, Pak Ustadz. Ya silakan, ini dibuka pertanyaan aja dulu sambil saya coba nyari ada yang lain nggak? Nah, Ada pertanyaan dari yang lain? Apa dek? Sebentar. Waalaikumsalam. Baik, kita lanjutkan yang ada aja dulu ya. ya, siap, Pak Ustadz. Fal aslu, maka asal. Alladzi yang huwa mufradul awwali. Dia adalah mufrad pertama. Hmm. Jadi begini. Usul fikih ini, ya, usul fikih ini terdiri dari 2 kata, ya, terdiri dari 2 kata. Ini usul dan al-fikih. Al-Fiqhi. Ya, terdiri Iya, dari 2 kata. Kata usul dan kata al-fikih. Al-Fiqhi. Nah, usul ini disebut mufrad pertama, Hmm. al-fikhi mufrad kedua. 2. Oh iya. Paham Iya, ya? iya. Iya, ya. Ini bentuknya kan idofat ya. Idopat ya. Bentuknya idofat. Hmm. Ini ya usul ini mufrad pertama, al-fikhi mufrad kedua. 2. Nah, beliau menjelaskan terlebih dahulu mufrad pertama, yaitu kata usul. Usul. Yang asalnya kata usul ini ya, kata usul ini jamak dari kata aslun. Hmm. Usul jamak dari kata aslun. Jamaah taksir Ustadz ya. Jamak taksir. Ya, jamak taksir dari kata aslun. Aslun. Nah, maka di sini beliau mencantumkannya bentuk mufradnya. Hmm. Iya, iya. Hmm. Bentuk mufradnya ya. Hmm. Ini bentuk mufradnya. Ya. Nah. Iya, iya. Alladzi huwa mufradul awal. Ini kan mufrad yang pertama. Nah, makna asal itu adalah
ma yubna alaihi ghairuhu. Ma apa-apa yang yubna dibangun alaihi atasnya ghairuhu selainnya. Hmm. Jadi asal itu adalah sesuatu Yang dibangun yang atas. lainnya dibangun di atasnya. Hmm. Ya. Bisa difahami? Insyaallah. Kayak gini nih. Insyaallah Ustaz, ada sedikit Contoh gini, bayangan contoh. ya. Contoh, kalau misalnya gini nih. Ini sesuatu ya. Ini sesuatu nih. Nah, ini sesuatu nih ya. Nah, kemudian yang lain itu ya, yang lain itu dibangun di atas sesuatu itu. Oh iya. Ya, misalnya ini fondasi ya, Ya, fondasi. Nah, kemudian yang tembok itu dibangun di atasnya. Nah, iya, maka ini ya, ini fondasi inilah yang disebut dengan asal. iya. Ya, Hmm. yang disebut dengan asal. Ah, Nah, sedangkan bangunan inilah yang disebut dengan furu. Puru. Oh iya. Iya ya. Jadi kalau gitu usul usul fikih itu adalah asalnya fikih atau fondasinya fikih. Iki. Hmm. Kalau akarnya pohon apa? Akarnya pohon. Asalnya pohon adalah akar, Aslun. Akar. ya, ya kan? Ya, akar. Asalnya pohon adalah Akar. akar, ya kan ya? Nah, Ya. maka akar itulah yang disebut dengan usul. Usul. Bisa dipahami ya? Ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ka'aslil jidari. Seperti asal jidar. Jidar itu tembok ya. Tembok. Ai, Dulu. Hmm. yaitu asasuhu asasnya. Atau fondasinya. Boleh jika dibaca asasihi ya. Iya. Asas. Kemudian, wa aslu syajaroti. Dan asal pohon. Ai, yaitu torfuha. Ujungnya Ujungnya. astabitu fil ardi. Yang tertancap di tanah. Di tanah. Atau inilah yang disebut dengan akar. Bisa dipahami ya? Ya. Bisa. Nah, wal far'u, sedangkan furu. Nah, far'un Cabang ya. Ustaz. ya bentar. Faru ini furu itu jamaknya.
Baik. Hmm. Ikan ya udah. Si April. Nah, nah, far'un ya ini bentuk mufrad, jamaknya furu. Jadi usulun mufradnya aslun. Furu'un mufradnya far'un. Nah, alladzi yang huwa muqabilul asli. Nah, far'un ini lawannya al asl. Ya, lawannya al asl. Hmm. Sehingga ada satu kaidah mengenal sesuatu itu dengan mengenal lawannya. Jadi kalau kita ingin mengenal makna asal, maka bisa dengan mengenal lawannya. Lawannya asal adalah furu. Furu. Maksudnya asal itu muhalafah apa tuh? Mafhum muhalafah atau gimana tuh bahasanya? Yang apa? As, eh, kem- apa namanya lawannya itu? Kalau mafhum mukhalafah itu kan kebalikan, Mas. Oh, kebalikannya. Iya. Kebalikan. Hmm. Kalau mafhum muwafaqah kan kayak misalnya gini, kalau mafhum muwafaqah. Iya. Kalau berkata saja tidak boleh, apalagi menghardiknya, memukulnya. Nah, itu mafhum Oh iya. muwafaqah. Oh iya. Heeh. Iya iya, Pak. Oke. Iya. Far'un ini lawannya asal. Hmm. Yang dimaksud dengan far'un itu ma bunia ala ghairihi. Iya, Apa-apa yang dibangun. dibangun pada selainnya. Jadi Hmm. apa-apa yang dibangun pada selainnya. Nah, contoh kafuru syajarati Hmm. seperti cabang pohon li asliha untuk akarnya. Hmm. Wa furu'il fikhi li usulihi. Dan Cabang cabang fikih fikih. untuk usulnya. Hmm. Nah, makanya tidak ada sesuatu yang tidak memiliki asal. Nah, kalau di Asal. sini ada penjelasan begini. Sebentar. Hmm. Bagus, Ustaz Ahmad nih, jelas ke. Makanya kan ada usulul tafsir, ada usulul hadis, ada usulul Fikih. fikih. Nah, jadi segala sesuatu itu pasti punya usul, ada usulnya. Nah, kemudian wal fikhu, nah, kata al fikhu ini kata yang kedua. Alladzi huwal juz'u tsani. Nah, al fikhu ini kan bagian yang kedua ini. Oh Tadi kan iya. Iya. usulul fikhi. Betul. Fikih. Bagian yang pertamanya adalah usul. Bagian yang keduanya adalah fikih. Fikih. Nah, lahu fikih itu bagi fikih itu maknan lugawiyun. Dia punya makna lugawi. Apa makna lugawinya? Wahwa al-fahmu. Hmm. Makna bahasa dari fikih itu adalah al-fahm, pemahaman. Pemahaman. Ya, nah, nah, makna makna dari fikih itu adalah al-fahmu, pemahamannya ini makna lugawi.
Nah, al-fahmu. Nah, wa ma'nan syar'iyyun, sedang makna syara, wa huwa ma'rifatul ahkami. Ini yang di sini nih. Nah, ini yang di sini nih. Nah, ma'rifatul ahkami, ya, mengetahui hukum, ya. Artinya. Dari situ Ah. Ustaz, ahkam di sana hukum-hukum ya. Betul. Ma'rifatul ahkami syar'iyyati, mengetahui hukum-hukum syara, allati yang torikuha, metode Metode, atau cara cara, menghasilkan hukum syara itu, ini ya, ini Ah, kembali ya, ke ma'rifatul ahkam. ahkam. Al-ijtihadu. Nah, Ya, metodenya melalui ijtihad. ijtihad. Ya, melalui. Iya. Hmm. Hmm. Nah, melalui ijtihad sebentar. Nah, contoh. Ya, Kal ilmi bi anna niyyata fil wudu'i wajibatun. Atun. Contohnya Ya. ilmu, ya, ilmu atau pengetahuan Hmm. tentang Niat. niat, ya, niat pada wudhu. Hmm. Niat pada wudhu itu wajib. Cibat. Hmm. Nah, mengetahui atau pengetahuan bahwa niat pada wudhu itu adalah wajib, itu bagian dari fikih. Mengapa bagian dari fikih? Karena tidak semua ulama sepakat dengan ini. Hmm. Ya, jadi terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama tentang posisi wudhu. Hmm. Apakah wudhu ini termasuk ibadah mahdhah atau bukan? Goy. Nah, Bukan. Dian, contoh berikutnya. Loncat. Nah, kemudian wa annal witra. Di sini kan ya, nyambung dari sini nih. Iya. Nah, ini Ya. Wa annal witro mandubun. dari sini nih, dari sebentar. Nah, di atasnya kan ada, nah ini kalau ini Asianya ya. Iya. Nah ini wa anna dari sini ya. Wa Ya. anna. Nah, ini dari situ. Wa annal witra mandubun, dan bahasanya witir itu sunat. Itu fikih. Mengapa? Menghasilkan hukum nadab pada sholat witir itu metodenya ijtihad. Gitu. Wa andan niyata minal laili syartun fi saumi Ramadan. Dan sesungguhnya niat di malam hari adalah syarat untuk melaksanakan saum Ramadan. Itu adalah fikih. Karena menetapkan, ya, menetapkan syarat niat bagi saum Ramadan itu metodenya ijtihad. Wa anna zakata wajibatun. Wa anna zakata wajibatun. Dan bahasanya zakat itu wajib
fi mali sobiyyi, pada harta anak-anak. Ya. Zakat itu wajib pada harta anak-anak. Ya. Misalnya gini nih. Kan anak-anak itu mereka belum terkena taklif. Anak-anak kan tidak wajib sholat. Anak-anak tidak wajib saum, ya kan? Nah, tapi bagaimana ketika ada anak-anak yang memiliki harta dan hartanya sudah sampai pada nisab? Ya. Oh, jadi anak itu sudah tajir, misalnya karena warisan orang tuanya. Kemudian orang tuanya meninggal. Nah, maka sebagian ulama menetapkan wajib zakat pada harta anak-anak. Tapi itu metode untuk menetapkan wajib zakat pada harta anak-anak itu metodenya ijtihad. Ghairu wajibatin fil hilliyatil mubahi, tapi tidak wajib pada perhiasan mubah. Tidak wajib pada perhiasan mubah. Nah, ini juga ijtihad. Wa annal qatla bimusaqqalin yujibul qisasa. Dan sesungguhnya pembunuhan dengan musaqqal, jadi ya beban berat, ya beban berat. Yujibul qisasa, mewajibkan qisas. Walau dzalika min masailil khilafi, dan yang semisal itu pada masalah khilaf. Nah, jadi karena hukum yang ditetapkan itu melalui jalan ijtihad, maka memungkinkan terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Bi khilafi ma laisa tariqul ijtihadi kal ilmi bi anna shalawatil khamsa wajibatun. Nah, berbeda dengan yang tidak melalui jalan ijtihad. Contohnya, kal ilmi bi anna shalawatil khamsa wajibatun. Misalnya, seperti ilmu tentang sholat itu wajib. Nah, kalau itu tidak melalui tariqatul ijtihad, itu sudah qat'iyul wurud, qat'iyud dilalah. Sudah qat'i secara pendalilan dan dilalahnya penunjukannya. Wa anna zina muharramun, dan zina itu diharamkan. Itu qat'i. Wa na'u dzalik, dan yang semisal itu minal masail qat'iyati, dari masalah-masalah yang qat'i. Fala yusamma fiqhan. Maka kalau sholat itu wajib, zina itu haram, itu bukan area fikih. Area fikih itu adalah menetapkan satu hukum dengan jalan ijtihad. Sampai sini dulu ya. Insya Allah kita lanjutkan lagi mungkin di bulan Syawal ya. Di bulan Syawal kita lanjutkan lagi untuk usul fikih. Besok sore insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan hadis ahkam ya. Insya Allah. Jadi untuk besok sore kita akan membahas hadis ahkam. Ya. Baik, ini yang saya sampaikan. Selamat berbuka bagi teman-teman yang berada di Wita berarti ya. Yang Yeah. di Wita ini sudah berbuka. Insya Allah kita bersua kembali besok ya pada kajian hadis ahkam ya. Insya Iya. Allah. Demikian kita akhiri dengan tasbih kepada majlis dan hamdalah. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasih Ustaz. Sama-sama, insyaallah.